Kami dari EPHJ berada di posisi Sidamuli, Blok Sidamuli, KPH Cisalada. Yang mana di sini terjadi penebangan pembalakan liar. Hutan ini menyangkut hayat hidup orang banyak. Nah, jadi kalau mereka ada alasan juga kepada undang-undang menyebut bahwa ini adalah satu langkah penafsiran bahwa hutan negara adalah untuk rakyat, ya kalau dijaga dan dipelihara memang bukan untuk rakyat. Dan kita ingat ya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hayat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kan itu intinya. Jadi kalau ini dijaga dipelihara kan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kelangsungan hidup kita. Oleh karena itu harus dikuasai oleh negara. Jadi tidak bisa hutan untuk dibagi-bagi dan menjadi milik orang per orang, tapi betul-betul harus punya negara. Nah, negara dalam hal ini melimpahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Kehutanan. Jadi sangat aneh kalau kemudian justru Menteri Kehutanan memberikan respon kepada sebuah gerakan yang akan membagi-bagi hutan. Ini bertentangan dengan roh daripada Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Baik, bentuknya termasuk apakah itu program KHDPK maupun REDIS. Kalau hutan dibagi-bagi prinsipnya tidak bisa, ya, bahwa hutan tetap harus dijaga oleh negara. Bahkan harusnya negara memproteksi, memperkuat institusi yang menjaga hutan, bukan harus hutan dibagi-bagi. Nah, kalau memang dipelihara dan dijaga, lalu untuk siapa? Kan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, ya termasuk mereka para petani. Kalau ini kan gerakan reforma untuk sekelompok tani, bukan untuk keseluruhan masyarakat, ya. Nah, ini yang saya kira harus dipahami. Jadi intinya EPHJ keberatan dan minta pemerintah untuk tidak menjadikan hutan sebagai objek reforma agraria, ya. Pemaklumat, ya, yang intinya satu, mempertahankan dan melestarikan status kawasan hutan, ya, sebagai sistem penunjang kehidupan yang sangat strategis bagi kesejahteraan rakyat. Lalu kedua, menolak menjadikan kawasan hutan tadi sebagai objek reforma agraria, baik secara langsung maupun melalui program KHDPK, ya, yang menyimpang dari tujuan ekologis. Nah, jadi bagi kita adalah masalah ekologis. Yang ketiga, mendesak adanya tata guna lahan. Nah, ini penting saya kira, ya, yang ilmiah, komprehensif, terukur, ya, dan juga sebagai dasar, ya, tentang setiap alih fungsi hutan, ya, jadi harus berdasar. Oleh karena itu kita menegaskan kembali bahwa aturan bahwa setiap alih fungsi hutan wajib disertai dengan penggantian. Jadi ini maksudnya begini, kalau yang sudah terlanjur, ya, kan ada beberapa wilayah tadi yang sudah jadi pemukiman misalnya, dihuni oleh masyarakat, ya kita ya silahkan, tapi kan tetap pemerintah daerah harus mengganti, ya, 2 sampai 3 kali lipat lahan tersebut untuk kembali dijadikan hutan. Nah, ini pemahaman kita, ya. Nah, kenapa demikian? Sebab untuk keseimbangan, kelangsungan keseimbangan, EPHJ mendesak kepada pemerintah, khususnya di Pulau Jawa ini, dari keseluruhan lahan daratan Pulau Jawa, hutannya harus 30%. Kalau tidak, pasti ada bencana dan terjadi malapetaka buat kita. Nah, ini saya kira bagian dari yang penting, di mana desakan EPHJ kepada pemerintah pusat, ya, kepada Bapak Presiden maupun kepada DPR, sudah mas sekarang kondisi hutan semakin turun, bahkan diduga di bawah 20%. Justru yang ideal menurut kajian kami dari aspek biologi, dari aspek
ekosistem, dari aspek keseimbangan dan juga amanat dari secara budaya untuk kelangsungan keseimbangan tadi, bahwa hutan itu di daratan Pulau Jawa itu harus mencapai 30%. Ya. Nah, oleh karena itu terakhir ini sebuah maklumat juga dari FPHJ mendorong kepada pemerintah untuk kemudian memperkuat institusi penjaga hutan. Ya. Ada BKSDA, ada Taman Nasional, dan juga Perhutani. Ya. Mau tidak mau bagian yang memang diberikan tanggung jawab atas undang-undang dan peraturan pemerintah untuk menjaga dan memelihara kondisi hutan tersebut. Oleh karena itu, saya kira perlakuannya walaupun itu bersifat BUMN, tidak seperti BUMN yang dituntut komersial, tetapi justru harus disupport oleh negara untuk diperkuat, sehingga fungsi utamanya adalah bagaimana menjaga eksistensi dan keberlangsungan hutan itu sendiri. Nah, saya kira ada 5 atau 6 poin ini menjadi sebuah persikapan FPHJ yang harus dipahami dan menjadi catatan. Nah, khusus di Jawa Barat, saya kira hal ini pun tentu akan ada kaitan dengan kebijakan daerah yang strategis, yaitu tata ruang Jawa Barat. Ya. Jadi kita mohon baik Pak Gubernur maupun DPRD untuk sama-sama memahami bahwa rencana strategis Jawa Barat untuk menjadi kawasan lindung, termasuk di dalamnya mungkin sebagai lahan-lahan perkebunan yang harus dilestarikan dan dijaga dalam konteks fungsi lindung tadi, ya, sehingga capaiannya secara ideal dapat dicapai. Jadi intinya stop dan tidak lagi bahwa hutan menjadi objek reforma agraria.